keberhasilan sang nabi dan gerombolan banditnya dalam melakukan penjarahan. Tak jadi masalah apabila nabi melakukan pembunuhan dan perbudakan. Tapi ada satu hal tentang nabi yang tidak ingin dibicarakan oleh umat muslim, yakni tentang kematiannya yang memalukan. Banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya umat Kristen mengambil peranan penting yang mengakibatkan kematian nabi dan keluarganya. Semuanya dimulai dari pertemuan dengan nabi yang berakhir dengan mubahalah. Apakah mubahalah itu? Mubahalah berarti meminta kutukan dari Allah untuk menunjukkan pihak mana yang berdusta. Peristiwa ini bersangkutan dengan orang-orang Kristen Najran, di daerah Saudi Arabia sekarang, di bulan Dzulhijjah, 10 Hijriah, atau di bulan Oktober, tahun 631 menurut Ensiklopedia Islam, edisi kedua. Nabi Muhammad mengirim surat kepada orang-orang Kristen di Najran untuk menerima Islam atau membayar jizyah. Jizyah adalah uang jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad tentara muslimnya. Jika mereka tidak membayar, Nabi Muhammad akan menyerang mereka. Menanggapi surat itu, utusan Kristen dikirim untuk menemui Nabi di Madinah. Pemimpin delegasi Kristen adalah Pendeta Abdul Masih. Ketika mereka bertemu Nabi Muhammad di Madinah, mereka membahas kepercayaan tentang Yesus, apakah dia seorang nabi atau reinkarnasi Tuhan. Yesus tidak lebih dari sekedar manusia biasa. Quran, Surat Ali Imran, ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan, penciptaan, Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ya, dia bukan hanya manusia biasa, karena dia juga firman Tuhan, dan roh Tuhan hidup di dalam dirinya. Perdebatan berlangsung selama 2 hari. Pada akhirnya, Nabi Muhammad marah kepada orang-orang Kristen dan menantang mereka untuk kompetisi kutukan, agar para pembohong dapat langsung dihukum oleh Allah, atau Tuhan. Quran, Surah Ali Imran, ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta, di antara kita. Melalui Al-Quran, Surah Ali Imran, 3, ayat 61, dinyatakan tantangan mubahalah, umat Nasrani tidak pernah menyetujui mubahalah ini. Sudah larut, kami ingin pergi dan bertemu dengan Anda besok pagi. Tafsir Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang Kristen Najran berpikir bahwa Muhammad adalah seorang nabi sejati dan karena itu mereka takut menerima persaingan kutukan. Tapi itu tidak mungkin karena Alkitab melarang orang Kristen mengutuk siapapun. Kami tahu dari Alkitab bahwa tidak ada orang Kristen yang akan terlibat dalam kutukan seperti itu. Benar, Alkitab penuh dengan kata-kata keras yang melarang mengutuk orang lain. Ya, misalnya Lukas 6 ayat 28. Berkatilah orang yang mengutuki kamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu, dan berdoalah bagi mereka yang memanfaatkanmu dengan jahat, dan menganiayamu. Yakobus 3, ayat 10. Dari mulut yang satu keluar pujian dan kutukan. Saudara-saudaraku, ini seharusnya tidak terjadi. Kami tidak dapat menerima tantangan itu. Orang-orang Muslim entah bagaimana berpikir bahwa orang-orang Kristen menarik diri dari apa yang disebut kompetisi ini karena mereka takut akan kekuasaan Muhammad. Pada kenyataannya, orang-orang Kristen Najran dapat dengan mudah menyadari bahwa dia hanyalah seorang nabi palsu. Seandainya Muhammad adalah seorang nabi yang benar, kutukan itu akan membuat semua wajah orang Kristen berubah wajah, lalu wajahnya berputar ke belakang. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad dalam Quran, Surah An-Nisa, ayat 47. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajah,
lalu kami putar ke belakang satu, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Keesokan harinya, Nabi keluar dengan putrinya Fatimah, menantunya Ali, dan kedua putra mereka, Hasan dan Hussein untuk mubahalah. Ketika saya berdoa, Anda mengatakan amin. Wahai Abul Qasim, kami telah sepakat untuk tidak melakukan mubahalah. Tolong jaga agamamu, dan kami tetap dalam agama kami. Setelah itu, mereka berangkat untuk kembali ke Najran. Seandainya mereka datang dan melakukan saling mengutuk, mereka akan pulang dan tidak menemukan harta maupun keluarga. Dan mereka akan dilalap api. Setelah itu, Nabi meminta mereka membayar jizyah dengan 2.000 pakaian per tahun. Ingat orang-orang yang berpartisipasi dalam mubahalah bersama dengan Nabi Muhammad, Fatimah, putri Nabi Muhammad, Ali, menantu Nabi Muhammad dan suami Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Al-Quran tidak mengatakan apa-apa tentang kerangka waktu efek mubahalah. Namun, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bukunya yang banyak Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari menulis, beberapa manfaat dari hadits ini adalah bahwa seseorang dapat melakukan mubahalah dengan lawan jika dia bersikeras setelah kehilangan argumen. Apa yang diketahui oleh pengalaman adalah bahwa orang yang mengambil bagian dalam mubahalah untuk mendukung kepalsuan tidak akan selamat dari tahun pertama. Mubahalah terjadi pada bulan Oktober 631 M. Muhammad meninggal dengan mengenaskan pada tanggal 7 Juni 632 M, atau sebelum selesainya tahun pertama mubahalah. Perlu diperhatikan, menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, melalui apa yang diketahui berdasarkan pengalaman, orang yang mengambil bagian dalam mubahalah untuk berbohong biasanya akan tewas dalam jangka waktu setahun dan Muhammad yang mengutuk delegasi Kristen ternyata meninggal kurang dari setahun setelah mubahalah. Apakah itu tidak menimbulkan pertanyaan serius pada klaim Muhammad sebagai nabi sejati, bahkan dengan kriteria Islam sekalipun? Sahih Al-Bukhari 4428, diriwayatkan Aisyah, Nabi dalam penyakitnya yang menyebabkan dia meninggal, biasa berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang kumakan di Khaibar, dan saat ini, aku merasa urat jantungku dipotong oleh racun itu." Muhammad meninggal dengan cara yang sama yang dikatakannya tentang bagaimana cara Allah akan membunuhnya jika dia adalah nabi palsu. Perhatikan ayat Al-Quran berikut ini, Quran, Surah Al-Haqqah, ayat 44-46. Dan sekiranya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Alkitab membuktikan Muhammad adalah nabi palsu. Mubahalah membuktikan Muhammad adalah nabi palsu. Quran dan hadits membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Tak lama setelah kematian Nabi Muhammad, Fatimah, putrinya dibunuh. Setelah Nabi Muhammad wafat, Umar dan Abu Bakar menuntut Ali untuk bersumpah setia kepada Abu Bakar. Namun Ali menolak memenuhi permintaan mereka dan memilih pulang ke rumahnya. Abu Bakar dan Umar beserta pasukannya lalu datang ke rumah Ali. Rumah itu dikepung oleh gerombolan bersenjata yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, yang mengancam akan membakarnya jika Ali menolak untuk keluar. Situasi ini membuat istri Ali, Fatimah, sangat marah. Saat itu, Fatimah sedang hamil. Ketika Ali tidak keluar, Umar dengan kasar memasuki rumah Fatimah dengan mendobrak pintu yang lalu menimpa Fatimah. Ini tidak hanya menggugurkan anaknya yang belum lahir tetapi juga menyebabkan cukup banyak luka yang kemudian menyebabkan kematiannya. Fatimah juga meninggal pada tahun yang sama dengan Nabi Muhammad. 29 tahun setelah kematian Muhammad, Ali juga terbunuh.
Abdurrahman bin Muljam adalah salah satu prajurit Harjis yang membenci Ali.